Halo, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin ya doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu mau nanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Izin Bu, tidak ada Bu, masuk semua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu izin bertanya, apa ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Saya Bu, hari ini kita belajar mengenai Kingdom Fungi Bu. Benar, hari ini kita belajar tentang kingdom fungi. Apakah ada yang tahu apa itu fungi? Saya, Bu. Ya. Fungi atau jamur itu merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil dan bersifat uniseluler dan juga multiseluler, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang tahu klasifikasi dari kingdom fungi itu apa saja? Saya Bu. Terdiri dari 4 yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deutermycota. Iya, betul. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok wajib membuat satu pertanyaan dan setiap pertanyaan nanti akan dijawab oleh kelompok lain. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa, Bu. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai fungi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi ciri-ciri umum fungi, menjelaskan dasar pengembangan fungi atau jamur, yang ketiga mendeskripsikan cara reproduksi fungi atau jamur. Nah, tadi kan sudah dibahas apa pengertian fungi. Nah, fungi merupakan organisme eukariotik yang tidak berklorofil. Fungi juga bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Nah, ilmu khusus yang mempelajari fungi yaitu disebut dengan mikologi. Istilah mikologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikos yang berarti cendawan atau jenis jamur berbentuk payung. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum. Adapun ciri-ciri umum pada fungi yaitu yang pertama organismenya tidak berklorofil, oleh karena itu bersifat heterotrof, hidup sebagai saprofit, parasit, dan ada yang bersimbiosis. Bersifat eukariotik, mempunyai inti yang sejati, ada yang besar tunggal dan ada pula yang besar banyak. Berkembang biak secara vegetatif dan generatif, menyenangi lingkungan yang asam, kurang cahaya di tempat-tempat lembab yang mengandung zat organik, dinding sel tubuh tersusun dari kritis. Nah, selanjutnya yaitu struktur tubuh fungi. Struktur tubuh fungi terdiri dari tutup jamur, lamela, cincin, pupa, inti sel, septa, dan miselium. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu reproduksi fungi atau jamur. Nah, reproduksi fungi atau jamur ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reproduksi generatif atau yang biasa disebut dengan seksual. Nah, biasanya jamur bereproduksi secara generatif ini karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Adapun reproduksi yang kedua yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual. Nah, pada jamur yang uniseluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru.
Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora vegetatif. Nah, fragmentasi hifa atau pengusutan hifa ini potongan hifa yang khusus untuk menjadi individu baru. Nah, selanjutnya itu masuk ke materi klasifikasi jamur atau fungi. Klasifikasi jamur atau fungi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama zygomicota, yang kedua asimicota, yang ketiga basimicota, dan yang keempat yaitu basidiomycota. Nah, yang pertama zygomicota. Dinamakan zygomicota karena berbentuk spora dengan jinjing tebal yang disebut dengan zygospora. Berhabitat di darat, tanah, atau pada sisa organisme yang telah mati. Hidup sebagai saprofit, pengurai zat organik. Memiliki miselium bercabang banyak dan tidak bersekat. Memiliki hifa senositik. Miseliumnya memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiospor. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Berperan dalam pembentukan makanan seperti Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe. Nah, yang kedua yaitu Acycomycota. Adapun ciri-cirinya yaitu menghasilkan aktospora pada reproduksi generatif. Memiliki talus uniseluler dan multiseluler. Memiliki hifa yang bersepta dan tiap septa memiliki 1 inti. Dinding hifa diperkuat dengan selulosa dan bersifat heterokaryotik. Kemudian bereproduksi vegetatif dengan memperbanyak konidia, spora, tunas, dan fragmentasi. Untuk reproduksi generatif dengan konjugasi yang digunakan untuk membentuk askospora di dalam askus. Askus biasanya dibentuk dalam tubuh buah dinamakan askokarp atau askoma. Adapun contohnya yaitu Saccharomyces cerevisiae yang berguna yaitu pembuatan roti dan minuman beralkohol, mengubah gula menjadi alkohol atau etanol dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu Basidiomycota. Nah, pada Basidiomycota ini memiliki hifa yang bersepta dengan sambung apit, bersifat saprop, tubuh buahnya seperti payung. Memiliki tangkai asimetris, pendek, dan ada yang tidak bertangkai. Basidiospora terdapat pada permukaan lamela atau bila yang terbentuk di bagian bawah tudungnya. Umumnya dinamakan musorum, reproduksi aseksual dengan tunas, fragmentasi, dan konidia. Nah, Basidiospora menghasilkan basidium yang memiliki bentuk seperti ganja. Basidium ada yang bersekat dan ada juga yang tidak bersekat. Memiliki manfaat yang dapat dalam kehidupan manusia seperti Auricularia, Polyphysia, jamur kuping dapat dimakan. Kemudian Variala fossae, jamur merang dapat dimakan. Kemudian Gonodema aflanatum digunakan sebagai obat makanan suplemen. Yang selanjutnya itu Ustilago-sitaminae atau jamur karat. Nah, untuk klasifikasi yang keempat yaitu Basidiomycota. Adapun ciri-cirinya yang pertama memiliki hifa yang bersepta dan tubuh mikroskopis. Bereproduksi vegetatif dilakukan dengan pembentuk spora dan konidia. Reproduksi generatif belum diketahui sehingga mengapa Deuteromycota disebut dengan jamur tak sempurna. Bersifat multiseluler, bersifat paratisme atau menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lainnya. Penyakit pada Basidiomycota dapat menjadi penyakit pada manusia yang disebabkan oleh Basidiomycota yaitu contohnya seperti kurap yang disebabkan oleh jamur Microsporum, Phycophyton, dan Epidermophyton atau panu oleh kimia psikolog. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu jelaskan. Silahkan setiap perwakilan kelompok mengajukan pertanyaannya.
Saya kelompok 1 izin bertanya. Pada sulfur tubuh fungi atau jamur terdapat HIPA. Nah, apa yang dimaksud dengan HIPA tersebut? Izin Bu, saya dari kelompok 2 ingin bertanya juga. Ya, silakan. Satu contoh dari klasifikasi zigomikota. Nah, baiklah, silakan berdiskusi dan silakan menjawab satu pertanyaan dari setiap perwakilan kelompok. Baiklah, izin Bu, saya dari kelompok 1 izin menjawab. Yang mana pertanyaannya apa yang dimaksud dengan HIPA? Nah, HIPA merupakan struktur bentuk seperti tabung yang mana tersusun atas spora dan konidia. HIPA ini bisa juga dilihat dengan mudah dengan mata apabila berbentuk miselium. Sekian Bu. Selanjutnya, Bu, saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 2, di mana pertanyaannya yaitu apa saja contoh dari klasifikasi zigomikota. Contohnya yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigrans, Rhizopus stolonfer, selanjutnya Pilobolus dan Micor mukedon. nah betul sekali. Baiklah, semua pertanyaan sudah dijawab dan semua jawabannya sudah benar. Terima kasih atas jawabannya. Materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Silahkan dibaca-baca untuk materi selanjutnya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.